Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa Goofy Goobers adalah sebuah sekte sesat dalam universe SpongeBob. Bersiaplah. Jika kalian belum menonton video yang pertama, kami sarankan untuk menonton video itu terlebih dahulu, biar paham apa yang sedang kita bicarakan. Untuk linknya sudah disisipkan di kolom deskripsi atau kamu bisa menekan tombol I di samping. Oke, seperti yang dijelaskan pada part sebelumnya, Goofy Goobers dalam serial SpongeBob didesain seperti sekte pemuja alien Heaven's Gate yang para anggotanya melakukan bunuh diri massal pada tahun 1997. Beberapa bukti telah kami paparkan mulai dari menanamkan kecintaan pada anggotanya, mencuci otak, hingga maskot kacang yang dianggap sebagai sesembahan atau Tuhan. Kali ini kita akan memberikan bukti lain yang lebih kuat dan tentu saja lebih mengerikan. Dari apa yang kita lihat dalam seriesnya, Goofy Goobers nampaknya selalu menjadikan anak-anak sebagai target utama doktrin mereka. Bukti terkuatnya adalah tentu saja dari episode The Goofy Newbie. Kami ingatkan kembali bahwa episode ini menceritakan tentang Patrick yang akhirnya bisa bekerja di Goofy Goobers. Seperti yang kalian ketahui, Patrick dulunya adalah seorang anak yang terobsesi dengan es krim, dan yang kita lihat akhirnya dia bisa bekerja di sana. Yang artinya Patrick bukan hanya bekerja, tapi telah resmi join dengan sekte tersebut. Yang lebih mengerikan adalah upaya menjadikan anak-anak sebagai target ini bukan hanya terjadi pada Patrick, tapi juga pada beberapa ikan lain. Misalnya, anak ikan berwarna hijau satu ini, yang bisa kita lihat dia menjadi salah satu pegawai di sana juga. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam episode ini terdapat seorang karakter yang sangat mencurigakan, yaitu pegawai satu ini. Yang membuat orang-orang tertarik pada pegawai ini adalah bukan hanya karena karakternya yang ikonik, tapi fan teoris juga merasa ada sesuatu dari pegawai ini. Warna tubuhnya yang berwarna ungu membuat orang-orang berpikir bahwa ia adalah Squidina. What? Well, di bagian satu kemarin, kami sempat menjelaskan bahwa serial SpongeBob memiliki sebuah spin-off yang fokus pada cerita Patrick dari masa anak-anak hingga sekarang, berjudul The Patrick Star Show. Dalam serial spin-off tersebut, kita bertemu dengan salah satu saudari Patrick bernama Squidina. Ya, walaupun Squidina merupakan saudarinya dari Patrick, tapi ia jelas jauh lebih pintar dari Patrick. Namun, terdapat satu kesamaan di antara mereka berdua, yaitu sama-sama menyukai es krim Goofy Goobers. Nah, yang membuat penonton berteori bahwa pegawai ini adalah Squidina jelas karena warna kulitnya yang sama. Sama-sama warna ungu, Squidina dan pegawai ini sama-sama warna ungu. Teori ini memiliki bukti yang sangat kuat dan sulit untuk dibantah. Oke, fan teoris menemukan sebuah detail yang unik di post-credit episode The Goofy Newbie ini. Dalam post-credit tersebut, kita bisa melihat Squidina tertulis namanya dengan jelas. Maksudnya, kalau misalnya dia emang hanya pegawai biasa, pegawai yang random yang memang tidak memiliki kaitan dengan cerita, series ini akan menulisnya dengan tulisan employee seperti yang ada di atasnya. Tapi di sini jelas ditulis Squidina yang menandakan bahwa memang Squidina ada dalam episode ini. Namun ia telah dewasa dan bekerja, atau mungkin bisa kita sebut menjadi abdi dalam sekte Goofy Goobers. Oke, sekarang kita semua sepakat bahwa dia adalah Squidina. Tapi jika memang seperti itu, bagaimana ia tidak bisa mengenali Patrick Star sama sekali? Well, kalau Patrick sebenarnya wajar kalau dia misalnya tidak mengenal Squidina, karena ya kita tahu Patrick itu kayak gimana. Beda dengan Squidina yang dalam serial The Patrick Star Show, Squidina digambarkan sebagai karakter yang sangat cerdas, atau sederhananya dia adalah kebalikan dari Patrick. Satu-satunya alasan mengapa ia bisa melupakan Patrick adalah karena mungkin saja Goofy Goobers telah mencuci otaknya hingga ia lupa pada Patrick. Seperti yang kita jelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu ciri dari sekte adalah mencuci otak setiap anggotanya supaya mereka bisa loyal atau setia pada organisasinya dan membuat mereka terpisah dari keluarganya sendiri. Sesuatu dalam es krim Goofy Goobers. Terdapat salah satu scene dalam film panjang SpongeBob yang dirilis pada tahun 2004 yang memperlihatkan SpongeBob dan Patrick nampak mabuk setelah makan banyak es krim dari Goofy Goobers. Oke, mungkin di sini kita bisa berasumsi bahwa ini mungkin menunjukkan bagaimana mabuk digambarkan dalam film ini. Tapi secara family friendly mengingat ini adalah show anak-anak. Jika memang asumsinya seperti itu, harusnya semua es krim yang ada di universe SpongeBob itu bisa membuat mabuk. Tapi nyatanya, hanya di Goofy Goobers saja orang-orang bisa sampai mabuk. Dalam scene ini, Patrick memakan banyak es krim, namun dia tidak sampai mabuk.
Coba kita bandingkan dengan apa yang kita lihat dalam scene dari film panjang tadi yang memperlihatkan SpongeBob dan Patrick yang sempoyongan setelah memakan es krim Goofy Goobers. Hal ini tentu saja membuat orang-orang berpikir bahwa es krim tersebut memang sepertinya mengandung alkohol. Yang membuat merinding adalah hal ini sepertinya sudah diketahui oleh masyarakat Bikini Bottom dan mereka mewajarkan alias membuatnya terlihat normal. Dalam episode Call the Cops, Patrick datang ke kantor polisi Bikini Bottom dan lihat apa yang terjadi. Di sini, Patrick terlihat sempoyongan dan of course, he literally drunk. Dan yang dikatakan oleh petugas kepolisian adalah One too many goofy goobers again, eh, Patrick? atau terlalu banyak makan Goofy Goobers. Dialog ini seolah menandakan bahwa es krim Goofy Goobers memang telah dikenal bisa memalukan bahkan sampai petugas kepolisian pun tahu akan hal ini. Apakah mungkin es krim Goofy Goobers memang berisi sesuatu yang membuat konsumennya jadi tidak sadarkan diri? Perlu kalian ketahui, penggunaan alkohol atau sesuatu yang memabukkan lainnya dalam sebuah organisasi semacam ini adalah sebuah hal yang lumrah ditemukan. Ini dilakukan supaya mereka bisa lebih terbuka dan lebih mudah untuk didoktrin. Serius, ini nggak bercanda loh. Penggunaan LSD di dunia nyata, salah satu yang paling terkenal adalah Charles Manson. Well, kita nggak mau jelasin secara detail tentang organisasi ini karena terlalu menjijikkan. Kalian bisa cari sendiri di Google. Charles Manson menggunakan LSD dan bahan psikotropika lainnya untuk meyakinkan pengikutnya akan kepercayaan yang dia bawa. Ini membuat pengikutnya lebih mudah didoktrin, lebih patuh, dan lebih setia. Apa yang dilakukan oleh Charles Manson pada pengikutnya ini sangat tergambar dari para konsumen Goofy Goobers. Para pegawai di Goofy Goobers ini tidak kalah gilanya. Mereka juga memang nampak sangat ketagihan dengan es krim ini. You see, masih dalam episode yang sama yaitu The Goofy Newbie. Terdapat salah satu scene yang menunjukkan para pegawai di sana yang tampak sangat lahap ketika makan es krim ini. Dan mereka makan itu bukan hanya karena keinginan mereka, tapi karena kebijakan di Goofy Goobers yang memperbolehkan semua karyawannya makan es krim ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Wow, I can't believe Goofy Goobers employees get to eat all the ice cream they want on this job. Yeah, but the rule is only on the first break. Di sini dikatakan bahwa Goofy Goobers memperbolehkan semua karyawannya untuk memakan es krim yang mereka inginkan. Sangat menarik, bukan? Ini menjadi masuk akal ketika kita mengaitkan kandungan yang membuat orang-orang tidak sadarkan diri ketika makan es krim itu supaya mereka tetap stay pada organisasi di Goofy Goobers ini. Episode The Goofy Newbie diakhiri dengan adegan yang sangat menarik tapi juga janggal. Di sini, Patrick yang sedang dalam training untuk menjadi karyawan malah menjadi gila dan memakan semua es krim yang ada. Ia keluar dari restoran dan masuk ke dalam sebuah UFO berbentuk es krim. Ih, merinding gak sih kalian? Scene ini jelas sangat merujuk pada kepercayaan Heaven's Gate di mana mereka meyakini bahwa akan ada alien yang akan membawa mereka suatu hari nanti menuju surga. Dan scene ini dengan jelas memvisualisasikan hal itu. Lebih lanjut, beberapa fan teoris juga meyakini bahwa scene ini merupakan sebuah halusinasi saja dan lebih pada metafora atau perumpamaan bahwa Patrick telah sepenuhnya masuk atau yakin pada kepercayaan yang dibawa oleh Goofy Goobers. Awalnya kan dia niatnya cuma mau kerja, terus malah dicekoki dengan kepercayaan atau doktrin, dan akhirnya di ending episode, Patrick akhirnya menerima doktrin tersebut. Gila sih, kalau emang bener kayak gini, mungkin episode di Goofy Newbie ini bisa menjadi salah satu episode paling mengerikan yang pernah dibuat. Makna lain film panjang SpongeBob 2004. Film panjang SpongeBob tahun 2004 adalah film yang menyentuh. In fact, itu adalah salah satu film panjang favorit kita dari serial SpongeBob. Ceritanya sangat lucu, emosional, dan memiliki pesan moral yang sangat relate. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa. Film ini mengajarkan kita untuk merayakan kenangan-kenangan indah saat anak-anak mencintai diri sendiri hingga menerima diri apa adanya. Namun, setelah kita lihat dengan cara pandang orang dewasa, film ini mengajarkan sesuatu yang lain. Bagaimana jika bukan hanya menerima diri apa adanya, tapi juga menerima diri sebagai anggota The Goofy Goobers. Menerima diri semua doktrin dan kepercayaan yang dibawa oleh Goofy Goobers. Ngerasa nggak sih film panjang ini literally sebenarnya menceritakan tentang Goofy Goobers? Coba deh kalian ingat-ingat lagi. Film ini dimulai dengan masalah yang dihadapi oleh SpongeBob, di mana ia tidak mendapatkan posisi manajer di Krusty Krab dan malah Squidward yang dipercaya oleh Mr. Krab. Di saat kondisi down atau kecewa seperti itu, tebak tempat apa yang pertama kali SpongeBob kunjungi? Ya, Goofy Goobers. Di sini kita harus tahu ya bahwa beragam sekte itu terkadang selalu menarget orang-orang yang sedang kecewa karena mereka sedang rapuh sehingga mereka bisa dengan mudah dirayu asal dengan penjelasan yang masuk akal.
Nah, di Goofy Goober, SpongeBob mabuk dan keesokan harinya dia langsung mengungkapkan semua kekesalannya pada Mr. Krabs. Di saat itulah Raja Neptunus datang dan hampir membunuh Mr. Krabs karena dituduh menghilangkan mahkota raja. SpongeBob akhirnya ditugaskan untuk mencari mahkota itu bersama Patrick. Nah, selama misi ini, apakah kalian merasa bahwa semua rintangan yang dihadapi oleh SpongeBob dan Patrick berhubungan dengan Goofy Goobers? Semua rintangan ini seolah-olah berusaha menyadarkan SpongeBob dan Patrick bahwa menjadi Goofy Goobers adalah sesuatu yang salah. Semua rintangan ini dibuat supaya SpongeBob dan Patrick kembali ke jalan yang benar. Tapi ya, seperti yang kita tahu, kita melihat bahwa mereka berdua akhirnya mengakui bahwa mereka adalah Goofy Goobers. Oke, mari kita lihat satu persatu rintangan yang SpongeBob dan Patrick hadapi. Pertama, mereka datang ke sebuah bar yang berisi para pria sejati yang bisa mengalahkan pria lain yang kurang manly. Sekilas tidak ada yang aneh dari bar ini. Tapi, jika kita perhatikan, terdapat banyak kesamaan antara bar ini dengan Goofy Goobers. What? Keduanya berbentuk kapal. Keduanya juga terdapat sepeda motor di depan. Di dalamnya ada bar. Dan keduanya memiliki nama yang diawali dengan huruf yang sama dan irama yang sama. Goofy Goobers yang diawali dengan huruf G. Begitupun dengan Tug Tug yang diawali dengan huruf T. Jelas, keduanya memiliki persamaan yang cukup detail. Menurut fan teoris, bar Tug Tug ini dulunya adalah bekas Goofy Goobers yang sengaja ditinggalkan. Maksudnya, kita bisa melihat salah satu scene di mana mereka memainkan lagu Goofy Goobers, ya kan? Orang-orang ini membenci lagu tersebut dan menjadikan lagu itu sebagai tes. Jika ada yang tertarik atau hafal lagu itu, maka dia akan disingkirkan. Salah satu alasan yang mungkin bisa menjelaskan hal ini, karena mereka sudah tahu bahwa Goofy Goobers adalah sekte yang sesat. Mereka tidak menginginkan dan memusnahkan orang-orang yang terkait dengan Goofy Goobers. Namun sayangnya, di sini SpongeBob dan Patrick keburu pergi sebelum mereka menyadari situasi yang baru mereka hadapi. Kemudian SpongeBob dan Patrick menemukan sebuah toko es krim random di tengah pekuburan. Lagi-lagi es krim yang tentu saja identik dengan Goofy Goobers. Kita tahu bahwa dalam scene ini, toko es krim tersebut adalah jebakan, merayu siapapun yang akan mengambil es krim tersebut. Scene ini lagi-lagi seolah menegaskan bahwa Goofy Goobers hanyalah jebakan, hanyalah monster yang dibungkus dengan sesuatu yang ramah, yaitu es krim. SpongeBob dan Patrick tidak menyadari hal itu. Terdapat sebuah hal yang menarik dalam perjalanan yang mereka lakukan. Di tengah perjalanan, SpongeBob dan Patrick sempat bertemu dengan Mindy, anak dari Raja Neptunus. Oke, seperti yang disebutkan dalam video teori evolusi, Raja Neptunus dan keturunannya bukan hanya sebagai raja, tapi juga lebih seperti Tuhan yang disembah oleh penduduk Bikini Bottom. Di sini, Raja Neptunus dan Mindy sebenarnya berusaha untuk menyadarkan SpongeBob dan Patrick bahwa Goofy Goobers yang mereka sukai adalah sesuatu yang salah. Balik lagi sebentar ke scene di awal saat Raja Neptunus hampir membunuh Mr. Krabs. Di sana secara tidak langsung, Raja Neptunus memberi misi untuk SpongeBob supaya ia bisa sadar bahwa Goofy Goobers itu salah. Jangan menjadi bagian dari anggota mereka. Di scene ini giliran Mindy yang berusaha untuk menyadarkan mereka bahwa bukan mereka loh yang harus lo sembah, harusnya bapak gue nih yang disembah, Raja Neptunus. Kira-kira gitu kayak Mindy. Nah, Mindy menyadarkan mereka dengan cara memberikan kumis palsu pada mereka supaya mereka tidak perlu dan merasa yakin bahwa mereka adalah pria sejati dan bukan anak Goofy Goobers. Usaha Mindy berhasil. Dalam perjalanan berikutnya, Patrick bahkan sampai melepas celana dalam Goofy Goobers-nya. Ini sudah menunjukkan sebuah progres yang luar biasa di mana tokoh utama kita akhirnya terlepas dari doktrin Goofy Goobers. Namun akhirnya mereka bertemu dengan seorang hitman suruhan Plankton hingga kemudian diculik oleh manusia. Dalam scene ini manusia digambarkan seperti alien, which is interesting alias menarik jika kita kaitkan dengan sekte tadi yang percaya bahwa alien akan datang suatu hari nanti untuk membawa mereka. Alien alias manusia di sini adalah karakter yang membuat SpongeBob dan Patrick kembali menerima doktrin dari Goofy Goobers. Manusia tersebut membawa SpongeBob dan Patrick ke sebuah gudang berisi ikan dan hewan laut lain yang dikeringkan. Yang jelas ini terlihat seperti merepresentasikan 39 mayat korban bunuh diri massal Heaven's Gate. Di saat-saat terakhir mereka berdua menyanyikan lagu Goofy Goobers dan akhirnya air mengalir dan menghidupkan ikan-ikan tersebut. Ini jelas seperti apa yang dijanjikan oleh sekte sesat dimanapun ketika mereka akhirnya bisa mengakui dirinya sebagai bagian dari sekte itu. Janji itu adalah reborn atau terlahir kembali. Di sini SpongeBob, Patrick, dan ikan lainnya nampak terlahir kembali, hidup kembali setelah sekian lama dikeringkan. Di ending film ketika pertarungan final antara SpongeBob dan Plankton, kita melihat ini. I'm a Goofy Goober. Aku adalah Goofy Goober. Sayang sekali, usaha Raja Neptunus dan Mindy untuk menyadarkan SpongeBob bahwa Goofy Goobers adalah sekte sesat
tidak berhasil. Dalam scene ini, SpongeBob 100% menerima dirinya sebagai anggota Goofy Goobers. Well, di sini sudah cukup dark ya, tapi tunggu sampai kalian lihat bagian saat SpongeBob nyanyi lagu itu. Ada satu adegan yang bikin kita merinding banget. Ya, di sana SpongeBob berdiri di atas bumi dan akhirnya ia masuk ke dalam UFO berisi alien yang sangat persis dengan kepercayaan para pemuja alien yaitu Heaven's Gate. Jadi, sekarang apakah kalian yakin bahwa Goofy Goobers adalah Heaven's Gate di universe SpongeBob? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.